some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah kendaraan double kabin yang dikendarai oleh pasukan Rusia bernama Vaz. Mungkin seperti Toyota Hilux versi Rusia. Lihatlah bagaimana dia bermanuver ketika mortir artileri pasukan Ukraina coba untuk menargetkannya. Kemudian tiba-tiba, BOOM! Ranjau TM62 membuatnya menjadi butiran debu beserta semua yang ada di dalamnya. Di klip ini adalah aksi dari lebah Rusia ketika menyengat sebuah IFV AMX-10 bantuan dari Prancis. Kemudian pada klip kedua, ada si Leo tua, yaitu Leopard versi 1A5, yang menjadi api unggun setelah mendapatkan sengatan dari 2 unit lebah Rusia. Sekali lagi, lebah-lebah Rusia juga tak kalah garangnya dengan lebah Ukraina. Sebuah gedung tinggi di kota Bakhmut, yang dikatakan dijadikan sebagai pos komando untuk mengkoordinasikan pasukan penjaga Bakhmut, disikat menggunakan GBU-62. Di mana bom versi ini biasanya dipasang kit JDAM versi jarak jauh alias JDAM-ER. Tentu saja ini merupakan sebuah upaya dari pihak Ukraina untuk merebut kembali kota Bakhmut dengan coba menggoyang stabilitas keamanan kota Bakhmut. Ini merupakan hantaman dari sebutir ODAB 1500 terhadap bangunan yang ada di kota Vovchansk di provinsi Kharkiv, yang dikatakan dijadikan sebagai tempat para operator FPV Ukraina dan juga beberapa grup infanteri Ukraina berkumpul. Anda bisa membayangkan sendiri bagaimana hawa panas di lokasi itu. Bahkan shockwave yang dihasilkan sudah menggambarkan bagaimana angin panas termobarik yang menyapu area itu. Sungguh mengerikan. Ini adalah sudut pandang lebah Ukraina ketika melakukan sengatan terhadap sebuah MLRS BM-21 Grad Rusia. Terlihat tabung-tabung peluncur roket itu dilindungi dengan kawat anti-drone. Namun hasilnya, itu masih belum cukup untuk mencegahnya menjadi api unggun karena sengatan lebah Ukraina di medan laga. Drone FPV jarak jauh Rusia yang bertugas melakukan intersepsi terhadap drone-drone Ukraina menemukan sebuah target strategis yang sangat berbahaya. Dia adalah drone Hiyu atau Shark UAV, sebuah drone intai yang biasanya digunakan untuk memantau senjata presisi tinggi Ukraina seperti HIMARS dan Excalibur. Bisa Anda lihat bagaimana FPV Rusia menghantam si Hiyu Ukraina ini. Terlihat FPV Rusia ini tidak meledak, namun hantaman di udara terhadap sebuah drone, walaupun tak menghasilkan ledakan, itu sudah cukup untuk memberikan kerusakan dan menjatuhkan targetnya. Dan hasilnya, tentu saja si hiu itu kemudian jatuh. Gedung ini terletak di suatu wilayah di provinsi Kherson dan dikatakan dijadikan sebagai markas sementara oleh pasukan Rusia. Kemudian Angkatan Udara Ukraina mengirimkan 2 unit AASM-250 Hammer ke lokasi gedung itu. Dan tentu saja, itu sudah cukup untuk membuat para penghuninya keluar dari gedung itu. Atau mungkin juga tidur selamanya di bawah puing-puing gedung itu. Ini adalah sebuah SPGH Caesar Ukraina yang sudah terkunci oleh drone intai Rusia.
Dia terus diikuti sampai di titik penggelarannya. Kemudian sebutir Krasnopol dikirim ke lokasi Caesar itu berada. Dan hasilnya, tentu saja sebutir Krasnopol sudah cukup untuk membuatnya membara. Parkir sembarangan memang membahayakan. Pada video ini, sebuah sisanu jarak pendek, yaitu Oza milik pasukan Rusia, harus menjadi api unggun setelah mendapatkan sengatan dari lebah Ukraina. Sekali lagi, FPV adalah jawaban paling ekonomis untuk menghancurkan alutsista berharga fantastis. Sebuah BMP-2 Ukraina harus menjadi butiran debu setelah mendapatkan sengatan langsung di area penumpangnya. Ini benar-benar sebuah sengatan yang sangat telak, yang berakibat fatal terhadap sebuah BMP yang ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Sarbini Muhammad, Om Andrew Jo, Om Maulana Gilang Darmawan, Om Buwung Puyo, dan Om Yudio Setiawan atas supportnya melalui Super Thanks sekitar 2 bulan yang lalu. Maaf baru bisa mengucapkan terima kasih karena akhir-akhir ini kami agak sibuk dengan kegiatan offline kami. Sekali lagi, terima kasih banyak om-omku semuanya. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Sabtu 9 November 2024. Berikan komentar Anda.